pembahasan TKP atau tes karakteristik pribadi yang nantinya akan disampaikan oleh salah seorang pakar di bidang ini, yaitu Bapak Dr. Hastangka. Dan sebelum kita mulai, rekan semuanya, mari sebelumnya kita tetap awali dahulu kesempatan pagi hari ini belajar kita dengan berdoa. Berdoa saya persilahkan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, cukup. Baik, rekan-rekan semuanya, sambil mengingatkan kembali bahwa acara kita pada kesempatan pagi hari ini akan berlangsung dalam durasi kurang lebih antara 1 sampai 1,5 jam. Jadi pastikan rekan-rekan dalam durasi itu bisa mengikuti acara dengan baik. Pastikan juga jaringannya bisa baik juga begitu. Kemudian bagi yang berhalangan, hari ini kita akan record ya, kita akan record, kemudian kita editing, kemudian kita upload di YouTube Bimbel Putra Bangsa, sehingga nanti rekan-rekan tetap bisa melihat rekaman dari pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah, kemudian saya ingatkan pula rekan-rekan semuanya, pada besok siang ya, jam 13 ya, atau jam 1 siang ya, WIB waktu Indonesia bagian Barat, akan kita lakukan kembali webinar tips bagaimana untuk menjadi ASN khususnya untuk formasi guru dengan pembicara kita Bapak Dr. Andes Nur Syakbani Purnama ya. Beliau salah seorang dosen perguruan tinggi swasta di DIY. Monggo silahkan dihadiri juga ya. Oke, silahkan ikuti acara kita, rangkaian acara sampai besok. Nah, baik rekan-rekan semuanya, pada kesempatan pagi hari ini acara utama kita adalah mendengar pembahasan TKP dari Bapak Hastangka, dan nantinya juga ada salah seorang ini ya, rekan kita nanti namanya Mbak Rizky Paramita ya, yang tahun ini lulus ya, CPNS Formasi 2019, itu luar biasa ya. Awalnya dia di posisi 6 ya, 6 atau 5 ya peringkatnya, dengan terpaut 50 poin dengan posisi pertama. Alhamdulillah di SKB-nya ini bisa nyusul ya, bisa nyusul bahkan unggul 100 poin, sehingga total SKD dan SKB bisa unggul dari posisi 6 menjadi posisi 1. Jadi from zero to hero ya, lulus juga ya. Nanti kita akan dengar testimoni dari Mbak Rizky Paramita, tapi namanya beliau belum masuk ya. Oke, nah rekan-rekan semuanya, untuk mengafirkan waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Hastangka. Monggo Pak, kita persilahkan, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Putra Bangsa atau Pak Bangkit ya, yang telah memoderatori acara diskusi kita. Jadi ini saya sebut rekan-rekan ya, rekan-rekan teman-teman sekalian peserta kursus SKD khususnya di Putra Bangsa. Kita akan membahas tes karakteristik pribadi. Jadi sebelum kita bahas, mungkin saya ingin mendengar ketika teman-teman atau rekan-rekan sekalian itu mengerjakan tes TKP, ada sesuatu yang dirasa sulit. Nah, ini bisa cerita dulu, nanti kita akan bedah hasil dari tes masing-masing dari saudara Anda sekalian di waktu pembahasan. Jadi saya ingin mendengar rekan-rekan sekalian, kesulitan-kesulitan apa. Anda bisa cerita dulu, mungkin mulai dari siapa yang bisa sampaikan. Kita akan dengar apa yang dirasa sulit ya, kemudian merasa sulit ya, kurang bisa itu di bagian apa atau bagian mana. Jadi ini kita ingin mendengar dulu ya. Silahkan, ini ada Endangis, ini angkat tangan. Silahkan, bisa cerita Endangis ya. Oke, bisa dibuka, bisa di-unmute oleh co-host untuk Endangis. Bagaimana? Bisa mendengar? Kamu udah nurunin tangan.
Ya, Endangis gimana? Apa Enggak, yang tadi ini mau apa namanya? Kamu mau nanya? Enggak, tadi kan tadi nggak ada suaranya. Oh, Lower gitu. hand ini nih. Lower hand. Ya, Jelas sekali. Oke, Anda bisa cerita mungkin berbagi hasil dari soal yang sudah Anda kerjakan apa, Endangis? Sanskrit anu teh karo kayane muni ku. iya dok ini Ini perawat ya atau bidan atau dokter ini, Endangis? bidan. Oke, baik. Ya, ini bidan ya, Bu Bidan. Iya, kayak saya sih kemarin nggak ngerjain. Tadi ini saya mau bunyiin ininya videonya. Oke, baik. Endangis Ada belum yang mengerjakan. yang saya tanyakan sih. Ini Bu Bidan belum ada. Mungkin yang lainnya, silakan. Imas mungkin, Anggita, ini ada banyak nama-nama di sini. Silakan bisa cerita dulu. Kita ingin tahu apa kesulitan-kesulitan yang Anda dapatkan atau merasa sulit ya dalam mengerjakan TKP itu seperti apa? Oke, Rian atau mungkin Seto, ini ada Izin Seto. mungkin Mas, saya boleh bertanya? Ya, silakan. Oke, Halo, silakan. kedengeran Ya, suaranya? saya mendengar. Agak. Iya, jadi kalau yang sudah saya kerjakan, soal-soal di TKP itu yang sering membingungkan, itu adalah tentang sosial budaya. Terutama ketika ada soal yang kita datang ke suatu suku tertentu, terus ada ritual, nah kita sikapnya itu harus kayak gimana? Karena di buku atau di tiap bimbel itu jawabannya itu suka berbeda gitu kan. Walaupun sebenarnya di tips triknya itu kita harus menghormati budaya itu kan. Nah itu sih gimana ya Mas cara menyikapinya atau mencari jawaban yang paling benar dari yang benar. Terima kasih. Baik, Rizky, ini pertanyaan bagus sekali ya terkait dengan bagaimana kita menghadapi soal-soal TKP. Jadi kita akan bahas satu-satu ya. Nanti ini kita mulai dari Rizky, kemudian nanti kalau ada pertanyaan yang lain nanti kita bisa bahas bersama. Nah, pertanyaan yang disampaikan oleh Rizky menjadi pertanyaan kunci aspek kaitannya dengan bagaimana menghargai orang lain, satu, bagaimana respect dengan satu lingkungan, beradaptasi dengan lingkungan. Nah, ini kata kunci di TKP, ya kisi-kisi dalam TKP itu yang menjadi pegangan kita. Jadi apa yang kita lakukan itu bukan bagaimana kita melihat soal itu seperti apa dan jawabannya bagaimana, tetapi yang perlu kita tahu adalah kita berpedoman pada kisi-kisi, pada kata kunci TKP itu tujuannya apa. Nah, ini kita kembalikan ke sana. Nah, karena ada varian banyak soal, ya varian banyak jawaban itu nanti kita akan menjadi bingung kalau kita tidak tahu pedoman dan acuan TKP itu apa. Nah, ini yang pertama ya, yang perlu menjadi pegangan kita, pegangan rekan-rekan sekalian adalah melihat kisi-kisi atau kata kunci dalam TKP, itu yang pertama. Terus yang kedua, nah itu kita perlu dalami ya, saya katakan perlu kita dalami misalnya kasus atau pertanyaan yang disampaikan Rizky tadi. Ya, ketika kita dipekerjakan atau bekerja masuk dalam satu budaya yang berbeda, budaya yang lain, kemudian bagaimana sikap kita? Ya, ketika di situasi itu ada satu ritual, misalnya ada satu kondisi, ya itu bicara tentang arahnya kan orientasinya karakter kita itu akan melakukan apa. Nah, ini yang perlu kita ketahui, pegangannya adalah keyakinan kita adalah pada kata kunci di dalam TKP itu. Apa ini arahnya dalam soal itu? Apakah mengarah kepada bagaimana cara saya beradaptasi dengan lingkungan yang baru, atau mengarahkan bagaimana cara saya menghargai satu kebudayaan tertentu. Nah, ini akan muncul yang namanya passing grade. Nah, muncul yang namanya skor, yang nanti dari pilihan-pilihan itu mana yang bisa kita lihat itu paling
tinggi nilainya ya, 1 sampai 5 itu dari A, B, C sampai E itu 1 sampai 5 itu yang mana diarahkan yang paling kuat mengarah pada 2 hal. Ini kalau kita membaca pertanyaan yang disampaikan oleh saudara Rizky tadi, ada 2 kemungkinan yang perlu kita jawab. Kemungkinan pertama bicara soal kemampuan kita beradaptasi terhadap lingkungan. Nah, semakin kita itu bisa beradaptasi dalam konteks potret di dalam soal itu, semakin baik, berarti skornya semakin tinggi. Nah, yang kedua, atau mengarahkan kepada respect, penghargaan terhadap satu tradisi kebudayaan. Nah, itu pilihan-pilihan itu Anda seleksi diarahkan kepada 2 hal. Jadi frame atau kerangka berpikir teman-teman itu pada kata kunci yang muncul di dalam tes di karakteristik pribadi itu. Kan ada integritas, ada bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan, kemudian bagaimana kita menghargai orang lain, mungkin yang spesifik bagaimana kita bisa menghargai pendapat orang lain, kemudian etos kerja dan sebagainya. Itu kan satu kerangka kisi-kisi yang mungkin sebelumnya teman-teman sudah mendapatkan. Nah, ini yang harus dipegang kuat menjadi keyakinan dan akan menjadi kerangka dalam menjawab soal. Nah, itu yang harus saudara Rizky itu pegang di sana, bukan bagaimana mengikuti apa kata soal, apa kata jawaban yang nanti Anda bertemu dengan banyak varian. Nah, karena pilihan yang final adalah pilihan ketika teman-teman itu benar-benar memasuki yang namanya tes real. Tes real itu tes secara resmi. Ya, tes secara resmi itu ya ketika Anda nanti masuk ke tes TKD, waktu tes yang secara resmi CPNS misalnya 2021. Nah, itu yang akan Anda hadapi soal itu di sana secara resmi. Maka keyakinan Anda harus Anda letakkan pada prinsip-prinsip atau kisi-kisi kerangka TKP, bukan jangan sampai mengikuti dulu saya menjawab soal ini jawabannya ini. Nah, itu bisa fatal. Nah, Anda akan bisa kesalahan fatal karena akan berbeda dengan rumusan soal yang dibuat oleh ASN pada waktu hari H Anda mengerjakan, karena yang resmi dan jawaban yang pasti adalah pada waktu Anda mengerjakan soal. Jadi hari ini atau kita berdiskusi hari ini adalah berdiskusi semacam memberikan orientasi dan wawasan sebenarnya. Tapi nanti jawaban yang pasti, jawaban yang nanti yang Anda pilih memastikan secara final Anda itu skornya berapa ya tentu nanti di hari H. Nah, itu ya gambaran saudara Rizky. Jadi ketika Anda nanti melihat soal, yang Anda lihat adalah gunakan pada prinsip-prinsip TKP itu apa. Nah, prinsip-prinsip itu menjadi pegangan keyakinan Anda nanti dalam menjawab soal, supaya Anda tidak bimbang. Nah, TKP itu kecenderungan orang yang bimbang menjawab, penuh dengan tidak kepastian, penuh dengan ragu-ragu, ini akan menimbulkan satu hal yang merugikan diri Anda. Nah, ini catatannya ya untuk saudara Rizky, ya semoga bisa menjawab. Jadi varian-varian soal yang muncul, yang Anda hadapi, Anda serap, Anda lihat dengan baik-baik, kemudian jawaban-jawaban itu Anda kuasai. Nah, cara meletakkannya adalah kembali kepada prinsip, karena si pembuat soal itu meletakkan pada prinsip-prinsip. Ya, bukan membuat apa katanya jawaban yang hari ini kita lakukan, tapi mereka berpegangan pada prinsip-prinsip. Saya ingin memilih seorang ASN, aparatur sipil negara, yang punya profil memenuhi kriteria atau syarat, misalnya berintegritas, punya kriteria syarat yang mereka pikirkan, mereka bayangkan si pembuat soal itu bisa beradaptasi dengan berbagai lingkungan, karena ini ranah orientasi kita hari ini kebangsaan. Jadi Anda dari berbagai suku-suku bangsa, apakah bisa memenuhi kriteria beradaptasi, punya nilai-nilai kebangsaan, wawasan kebangsaan yang memadai. Nah, kalau tidak memadai ya Anda akan delete secara otomatis. Ini bicara karakter saya, profiling. Jadi TKP itu memprofil diri Anda, memotret diri Anda itu seperti apa gambaran ketika nanti Anda menjadi seorang ASN. Ya, atau pegawai yang lain, atau
menduduki satu lembaga pemerintah, mulai dari layanan publik ya sampai kepada birokrasi. Nah, ini yang menjadi gambaran ya. Jadi Anda perlu membayangkan bahwa Anda itu mau bekerja di mana dan akan melakukan apa, seperti apa karakter lembaga itu penting. Ini bicara mentalitas soalnya. TKP itu arahnya kepada mentalitas kita nanti. Dilihat dan itu langsung muncul scoring, hasilnya skor. Dan kita harus memang mempersiapkan diri bentuk apa, membangun imajinasi kita. Jadi bagaimana kita punya imajinasi hari ini dan ke depan, dan kita akan menjadi apa di lembaga itu harus dipersiapkan dalam bentuk imajinasi kita, visi sebenarnya. Nah, kalau kita kuat visinya, tentu mudah itu menjawab TKP itu, tidak sulit. Ya, dengan batasan waktu, karena kita dibatasi oleh waktu yang sangat cepat, ya kita harus berpikir cepat dan akurat serta tepat menjawab. Kadang-kadang soal-soal itu panjang. Nah, ini belasannya. Mungkin ada yang kurang jelas, Rizky, bisa ditanyakan lagi. Oke, baik. Cukup Mas. Baik. Nampaknya Poinnya. cukup jelas ini. Mas Rizky-nya sudah chat di kolom komentar nih. Sudah, I get the point. Ya. Makasih ilmunya Mas begitu. Baik, Saudara Rizky, jadi Anda siap. Baik, rekan-rekan itu semuanya. Mohon izin Pak Astangka, ini kebetulan pagi ini sudah hadir salah satu rekan kita Pak yang kemarin seleksi CPNS 2019 yang tadi sempat kita sampaikan ya, ini sepertinya from zero to hero ya. Jadi ketika tes seleksi SKD ya alhamdulillah masuk di SKB, tetapi awalnya sangat tidak yakin karena peringkatnya jauh, tapi tiba-tiba di SKB bisa jadi peringkat 1. Baik, saya sapa dulu Mbak Rizky Paramita, bisa dengar suara saya Mbak Rizky? Ya, bisa Mas. Bisa ya Mbak Rizky ya? Bisa. Baik, Mbak Rizky Paramita, monggo Mbak, bisa diperkenalkan Mbak, nyenengan nama siapa, berasal dari mana, kemudian kemarin mencoba formasi apa, terus kemudian kemarin di SKD persiapannya bagaimana, dan nilai tes SKD-nya berapa Mbak? Kita bicara SKD dulu Mbak, monggo silakan Mbak Rizky. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Paramita Ayu Aditya. Saya berasal dari Gamping Sleman ya. Ya, waktu seleksi CPNS formasi 2019 itu saya mendaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, itu formasi instruktur terampil. Ya, waktu SKD saya gini ya, saya cuma hanya belajar sendiri waktu SKD itu. Jadi karena kan bayangan saya kan PNS kan gimana ya, agak sulit gitu loh. Jadi saya hanya ya cuma coba-coba gitu awalnya kan. Jadi cuma belajar sendiri, cuma searching dari internet sendiri. Jadi kemarin itu ya mungkin alhamdulillah saya bisa masuk peringkat di SKD-nya itu 6 besar ya. Saya itu ranking terakhir gitu, ranking 6 dari 6 peserta yang diambil di SKD itu. Ya, skor saya 359. Itu masuk di ranking 6. Dan yang ranking 1 itu 405 waktu itu. Nah, seperti itu Mas. Oke, baik. Berarti kesimpulannya kemarin di SKD itu kan 359 versus peringkat satunya 405. Kalau dikatakan jaraknya sekitar ini ya 46 poin ya. Betul ya Mbak Rizky ya? Hampir 50 poin ya. Oke. Mbak, bagaimana perasaan Mbak Rizky ketika kemarin Mbak Rizky peringkat 6 ya, kita tahu peringkat 6, kemudian peringkat satunya 405. Itu kira-kira menurut jenengan awalnya tuh harapannya berapa persen Mbak untuk lulus Mbak? Ya 50% pun nggak ada Mas, jadi cuma sekitar 30-40% gitu. Nah
setelah saya bisa masuk SKB, nah itu kan masuk SKB itu menurut saya kan apa ya, tidak semua orang tuh bisa, jadi saya harus memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya gitu kan. Jadi saya ikut bimbelnya Mas Bangkit di bimbel Putra Bangsa itu, jadi sebagai ikhtiar saya agar ya semoga bisa lolos di CPNS 2019 ini gitu Mas. Oke, baik Mbak. Nah kemudian ini kan di SKB ya, itu berapa Mbak skor Mbak Rizky Mbak? Kemudian yang peringkat satunya itu jadinya berapa, kok bisa jenengan bisa lolos gitu, bisa menggeser peringkat satu ya kabarnya ya? Monggo Pak. Oh iya, di SKB alhamdulillah skor saya 415 gitu, dan pesaing saya ya itu mereka 200-an ya, paling tinggi itu 305 kemarin tuh. Saya alhamdulillah dapat skor 415. Kalau selisihnya dari yang ranking 1 waktu SKB itu sekitar 125 poin. Oke, baik ya, berarti selisihnya sekitar 125 poin ya di SKB-nya ya, sehingga membuat nilai totalnya kan menjadi lebih tinggi ya Mbak ya. Apalagi di SKB itu kan bobotnya kan 60% ya, dibanding yang SKD itu hanya 40% ya. Oke, Mbak, bisa diceritakan Mbak bagaimana belajarnya kemarin, singkat aja Mbak, untuk belajar di SKD maupun di SKB Mbak, gitu Mbak. Monggo Mbak Rizky. Waktu SKD saya karena saya belajar sendiri ya Mas, jadi ya saya cuma mempelajari kisi-kisi itu ya sebatas kisi-kisi saja gitu. Ya mungkin ya alhamdulillah masih bisa masuk walaupun nilainya itu sangat rendah karena saya belajar sendiri, jadi hanya menganalisa sendiri. Nah waktu SKB itu kan ada kisi-kisi ya, dari BKN sudah di-share kisi-kisinya kan. Nah itu saya berpikir karena mungkin pesaing saya itu mereka mungkin juga khatam kisi-kisi, jadi saya harus mempelajari lebih dari kisi-kisi itu sendiri agar bisa lebih unggul dari pesaing saya, gitu Mas. Oke, baik, terima kasih Mbak Rizky Paramita atas sharingnya, atas waktunya untuk ini sedikit menceritakan rekan-rekan semuanya. Semoga lancar Mbak pemberkasannya nanti. Dan tanggal 1 Desember nanti sudah bisa mulai bekerja Mbak di instansi yang Mbak Rizky Paramita idam-idamkan. Salam untuk suami dan putra putrinya. Terima kasih Mbak Rizky Paramita, sukses selalu untuk Mbak Rizky. Amin. Ya, terima kasih Mas. Matur nuwun Mbak. Baik, oke, rekan-rekan semuanya, itu tadi segelas cerita dari Mbak Rizky Paramita. Jadi SKD memang beliau tidak mempersiapkan dengan baik ya, tapi itu pun nilainya masih sanggup di 359. Akan tetapi masalahnya pesaingnya itu adalah 405 begitu, bersiap dengan baik. Nah ini kan di SKD kalau kita bicara sebenarnya harapannya sudah sangat tipis sekali ya, peringkat 1, kemudian beliaunya peringkat 6, poinnya terpaut 46 poin, itu boleh dikatakan impossible gitu ya, jadi mission impossible, jadi hampir sesuatu yang sangat kecil sekali. Tadi beliau menyampaikan peluangnya hanya sekitar 30%. Nah alhamdulillah di SKB-nya bisa maksimal sekali, bisa di angka 415 sehingga bisa lolos di nilai total, dijumlahkan bisa lolos. Akan tetapi harapan saya pada rekan-rekan semuanya, mohon SKD-nya jangan terlalu ketinggalan. Kalau bisa SKD-nya udah di peringkat 1 begitu. Karena kalau SKD peringkat 1, apalagi nilainya sudah terlalu jauh dengan pesaing, dengan kompetitor ya, itu akan buat hati lebih tentram, lebih nyaman ya. Sehingga rekan-rekan semuanya, harapan saya nih, belum terlambat ya. Insya Allah nanti CPNS 2021 perkiraan saya ya, itu nanti setelah Lebaran ya. Kan kemarin diumumkan kan Maret itu kan baru informasi bukaan.
Kalau Maret informasi bukaan, kemungkinan nanti seleksi administrasi di Maret dan April. Sehingga nanti April puasa, Mei lebaran, kemungkinan paling cepat nanti di Juni dan Juli. Nah, sehingga siapkan dengan baik tes SKD-nya ya. Tentu persiapan itu butuh perjuangan ya, butuh waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan biaya. Dan monggo nanti rekan semuanya yang ingin nanti dipersiapkan dengan baik, kita nanti ada program ya, bimbel SKD. Nanti kita mulai gelombang satunya per tanggal 7 Desember. Nanti rekan-rekan semuanya bisa belajar setiap hari dari tanggal 7 sampai tes SKD. Nah, nanti yang tertarik, nanti monggo silahkan bisa ini ya, bisa chat kepada CS kami, admin kami, Mbak Vika ataupun Mbak Diana ya. Oke ya, semua butuh perjuangan, semua butuh pengorbanan. Baik, itu rekan-rekan semuanya. Pak Astangka, waktu kita kembalikan Pak kepada Pak Astangka. Silakan Pak untuk membahas kembali materi TKP-nya Pak, monggo. Oke, baik, terima kasih Pak Bangkit ya. Jadi kita lanjutkan kembali. Tadi ada satu pengalaman yang menarik atau yang penting sebagai pembelajaran kita. Nah, ini kaitannya dengan skor TKB, kemudian skor SKB-nya ini blessing in disguise ya Mbak Fitri tadi, itu bisa melonjak tinggi. Nah, yang perlu jelas hari ini tahapan kita kan tahapan bagaimana mengamankan TKD ya. Jadi TKD jelas yang harus kita pikirkan atau kita maksimalkan adalah minimal lulus passing grade dan maksimal itu ya skornya tinggi ya kan, itu yang harus kita mulai dari sekarang kita siapkan dengan baik ya, dengan matang. Nah, ini kita bagian TKD kita bagian tes karakteristik pribadi. Tadi sudah ada pertanyaan dari rekan kita itu Saudara Rizky. Mungkin yang lainnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau kesulitan-kesulitan. Jadi kita bahas mungkin kasus-kasus khusus atau kasus-kasus tertentu yang dirasa masih bingung dan sebagainya. Silahkan rekan-rekan sekalian di sini, ini banyak sekali ya. Mungkin Saudara Imas atau Anggita atau Hamsah atau Nina, silakan. Atau sudah bisa semua ini ya? Oke, ada. Termasuk yang paling semangat nih Imas nih dari Ciamis nih Pak, semangat sekali. Selalu silakan. Ini webinarnya. Baik. Dan selalu on videonya Pak. Baik, nah ini penting. Semangat banget Mas, ya Allah, saya udah gagal 2 kali nih, harus berhasil nanti. Oke, bisa cerita yang pertama itu gimana kegagalannya, untuk formasi apa, formasinya? Paling lemah di TIUT TKP kalau kemarin, TWK sama TIUT. Nah, kalau TKP terkadang terkecoh kalau kita misal sebagai seorang pemimpin perusahaan. Nah, jawabannya itu kan mirip. Jadi terkadang saya itu mau poin 5 tapi kadang poin 4, kadang poin 3 dapatnya kayak gitu. Jadi enggak selalu pas gitu. Supaya pilihannya pas itu caranya gimana, Pak? Ya itu karena kan keinginan itu poinnya pengennya yang 5 semua gitu. Kalau di walaupun salah ada poinnya gitu 1 sampai 5, tapi terkadang poinnya 1 dapatnya 2 gitu, pengen yang 5 semua gitu biar betul semua, biar semuanya nilainya bagus gitu, membantu juga dari TKP. Itu bagaimana Pak caranya? Ya, ini dulu formasi apa waktu daftar? Formasi terus berapa? Oke, guru berapa guru orang SPI. Dulu? Berapa orang dulu? Berapa formasi? Berapa formasi yang dialokasikan? Oh, kalau dulu berapa ya? 15, biasanya banyak kalau guru itu. Iya, banyak. Ada. Ya, tidak lolos di TKD ya berarti? Iya, kalau yang tahun pertama beda 1 poin. Kalau yang kemarin jauh, nggak tahu kenapa itu kemarin ngedrop. Baik ya, ini menarik ya pertanyaan dari Saudari Imas ini kaitannya dengan
kasus atau soal. Jadi memang target kita harus maksimal 5. Jadi teman-teman perlu membayangkan ketika tes TKP itu, bayangkan Anda skornya dapat atau capaian target Anda itu 5, jangan 1 atau 3 atau 4 atau yang lainnya. Jadi Anda perlu membayangkan bahwa Anda perlu mencapai target skor 5. Itu yang perlu Anda yakini dari sekarang. Nah, kita bisa membedah soal atau pertanyaan seorang jadi pemimpin ya. Misalnya ketika Anda menjadi pemimpin terus membuat keputusan, ini kan arahnya kembali kepada aspek TKP kaitannya dengan kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu apa? Komponen seorang pemimpin berani bertanggung jawab. Ya, 1, bisa membuat keputusan dengan cepat. Nah, itu ada nggak di pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban itu yang mengarah ke sana? Nah, cari jawaban maksimal mengarah menjadi seorang pemimpin itu apa, melakukan apa. Nah, itu yang penting. Ketiga, bisa nggak mendidik atau membina bawahannya. Nah, itu gambaran-gambaran seorang pemimpin. Jadi kita harus menangkap kata kunci dari soal itu apa. Nah, ini penting untuk kita bisa memaksimalkan dan bisa memprediksi jawaban itu, Anda bisa mendapatkan skor yang maksimal. Nah, ini tergantung tipologi dari soal ya. Nah, kita harus melihat tipologi soal atau karakter itu dari kata kuncinya, kata kunci pertanyaannya. Nah, ini kalau misalnya tadi ini kan potongan ya, terputus ya, lengkapnya kan kita nggak tahu, tapi kata kunci yang sudah dimunculkan tadi adalah seorang pemimpin perusahaan. Nah, kenapa bukan seorang pemimpin di level pemerintah? Karena yang dinamis itu perusahaan. Lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan swasta itu sangat dinamis. Pergantian pemimpin begitu cepat ya. Struktur kelembagaannya juga sangat dinamis, berbeda dengan birokrasi. Nah, ini yang harus dilihat kenapa contoh-contoh itu muncul di perusahaan, istilah-istilah yang berkembang. Karena ini bangunan membentuk TKP itu melahirkan seorang tenaga-tenaga manpower, tenaga kerja, pekerja-pekerja yang tangguh, ya punya etos kerja yang tinggi, ya punya kreativitas, ya kemudian komponen-komponen yang lainnya, kesadaran-kesadaran nanti ketika jadi pemimpin. Nah, itu gambarannya kan ke sana itu pola-pola soal-soal tes TKP. Jadi arah dan orientasinya kan bagaimana membangun satu budaya kinerja, budaya kerja yang sesuai dengan standar yang diinginkan. Nah, standar yang diinginkan kalau kita bicara tentang lembaga negara, acuannya di mana? Acuannya di peraturan-peraturan negara, misalnya Undang-Undang ASN. Nah, Anda perlu pelajari itu, profil gambaran seorang ASN itu seperti apa. Nah, itu nanti bisa diprofil dalam bentuk yang namanya soal-soal. Nah, soal-soal itu nanti akan diterjemahkan yang dibuat oleh tim pembuat soal besok, itu akan merumuskan dari sana beberapa hal, beberapa bagian. Ya, misalnya peraturan di Menteri PAN dan RAB, reformasi birokrasi. Di sana misalnya ada peraturan Menteri RAB terkait dengan zona integritas. Jadi arahnya berarti tujuan kita bagaimana menjadi mungkin komponennya menjadi pegawai yang berintegritas. Nah, ini gambaran dari aspek-aspek yang akan muncul di beberapa soal TKP. Jadi kalau kita kembali kepada pertanyaan Saudari Imas tadi, itu arah kemungkinan yang akan ditanyakan itu pemimpin itu mungkin membuat keputusan. Kedua bisa terima kasih. Jawabannya kaitannya dengan tanggung jawab atau kemampuan memimpin. Nah, ini cari yang paling mendekati di antara itu. Maka kita perlu kerangka konsep. Ya, kerangka konsep, kisi-kisi nanti setiap soal itu, oh ini langsung, ini maunya seperti ini soalnya. Misalnya, oh ini soalnya mau mengarah kepada saya harus menjadi orang yang berintegritas. Ya, atau saya menggambarkan sebagai seorang pemimpin, saya harus melakukan sesuatu, keputusan mungkin, atau bertanggung jawab, atau kemampuan, atau kapasitas kita memimpin. Nah, ini gambarannya. Jadi, ini sebenarnya kecepatan kita membuat pilihan-pilihan itu, ya kecepatan kita menentukan keputusan itu juga sama.
Jadi jangan sampai kita habis memahami, memaknai soal TKP tidak bisa menjawab semuanya. Itu kan merugikan kita. Jadi ini contoh ya, gambaran dari apa yang perlu kita lihat dalam TKP. Begitu Saudari Imas, ada sesuatu yang ingin ditanyakan lagi? Ada lagi Saudari Imas mungkin? Atau yang lainnya, silakan. Silakan ya, mungkin siapa, Muhammad Rizky atau Siti atau Hamsinah. Ini banyak, masih banyak ini peserta di sini. Atau Seto, Rian. Selamat pagi Pak, ini mau nanya. Baik, silakan Pak. Itu yang tadi di chat itu ya menambahkan untuk yang sikap kita ketika dalam bekerja, mungkin sedang sibuk bekerja atau melayani orang gitu, tapi dari rumah ada yang telepon mendesak butuh bantuan, itu sikap kita gimana? Baik, ini juga sama ya, pertanyaan ini kadang-kadang muncul di tes TKP itu. Nah, saya sedikit memberi gambaran atau contoh ya yang berkembang hari ini di dunia perusahaan atau lembaga swasta misalnya. Orang bekerja pada prinsipnya, pada secara formal itu orang nggak boleh bawa HP. Nah, ini saya kasih contoh misalnya di perbankan itu. Jadi kalau waktunya bekerja dia nggak boleh bermain HP, nerima telepon dan sebagainya, itu dilarang. Makanya kita bisa lihat ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman, rekan-rekan, kalau layanan ke bank itu jarang petugasnya atau pegawainya, bahkan tellernya itu bawa HP, megang HP sambil melayani atau nunggu layanan itu SMS, WA-an dan sebagainya, itu jarang sekali karena itu dilarang, itu ada aturannya. Nah, ini contoh ya, ada aturannya. Nah, yang belum jelas itu memang di lembaga pemerintahan ini semuanya pegang HP, melayani orang sambil main HP, atau kadang-kadang nunggu orang main HP, sibuk sendiri ya. Bahkan orang tidak peduli. Nah, ini sebenarnya belum ada aturan. Ya, ini sedang didorong, kita juga mendorong, mengupayakan ada aturan yang tegas di lembaga pemerintahan. Kalau waktunya bekerja itu dilarang megang HP, dilarang bermain atau menggunakan WA. Nah, ini ada aturannya, tapi ini belum dibuat, hanya beberapa sektoral membuat aturan-aturan itu. Jadi orang sudah tidak lagi boleh ya memegang HP kecuali untuk tugas, untuk satu kegiatan komunikasi berkaitan dengan tugas. Nah, ini yang sekarang sedang berproses reformasi birokrasi, itu membangun tatanan budaya di birokrasi di pemerintah. Nah, ini kita kembali kepada satu pertanyaan tadi yang menarik adalah bagaimana ketika kita sedang melayani ya, kita sedang memberikan layanan publik kepada masyarakat ya, ternyata tiba-tiba kita ditelepon oleh keluarga dan ada satu hal yang mendesak. Nah, kita perlu identifikasi soal atau pertanyaan-pertanyaan itu kata kuncinya. Pertama, soal kata kuncinya itu berkaitan apa? Kalau itu kata kuncinya berkaitan dengan loyalitas, nah bagaimana kita loyal terhadap tempat kerja kita, lembaga kita. Nah, kalau itu nanti arahnya berkaitan dengan komitmen kerja, nah ini harus cari jawaban yang mengarah kepada komitmen kerja. Nah, yang ketiga, atau kalau itu kaitannya dengan mentalitas melayani, ya, karena ini sekarang menjadi target negara, target pemerintah, bagaimana menghasilkan birokrasi ASN yang punya mentalitas melayani. Nah, ini gagasan dari revolusi mental sebenarnya, Indonesia melayani. Nah, ini harus diarahkan bagaimana nanti pilihan-pilihan jawaban itu mengarah pada yang paling kuat, mungkin pada 3 hal itu yang akan mendapatkan skor yang paling maksimal. Nah,
Kalau kita memilih misalnya ya saya tinggalkan, abaikan layanan, tentu itu pasti skornya paling rendah. Nah, itu yang harus kita lihat ya. Kita harus menjamin, memastikan apa yang menjadi keinginan pembuat soal, apa yang menjadi tujuan, semangat atau spirit dari soal itu. Ya, karena ini bicara pada kita harus memastikan kita menjawab sesuai dengan skor yang diinginkan soal. Bukan pada konteks kejadian real. Nah, ini sebenarnya ingin memancing karakter Anda. Apakah karakter Anda itu punya daya juang, karakter Anda itu kuat atau lemah. Misalnya, hanya diberi soal itu sudah berpikirnya itu, wah ini sudah tidak punya loyalitas misalnya. Nah, itu kita sudah kalah ya menjawab soal. Padahal kita itu hanya akan menghadapi satu realitas. Nah, ini yang harus dipikirkan juga. Anda menjawab itu menghadapi soal, bukan menghadapi satu realitas yang sesungguhnya. Nah, ini yang harus dipikirkan. Tentu nanti akan berbeda kondisinya kalau Anda menghadapi satu realitas yang sesungguhnya. Ya, yang perlu dipikirkan oleh rekan-rekan itu menjawab apa yang diinginkan soal, apapun kondisinya, apapun kejadiannya, gunakan prinsip-prinsip yang ada di dalam soal TKP, aspek-aspek yang ada di dalam soal TKP. Nah, ini yang menjadi pegangan acuan kita dalam menjawab, supaya kita tidak bingung. Nah, tadi dibingungkan kemungkinan ada jawaban itu, wah ini satu saya keluar, misalnya anaknya kecelakaan, ya, atau istrinya kecelakaan, atau suaminya kecelakaan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kan itu sebenarnya bukan yang real. Ya, kita hanya ditawarkan satu kasus yang sifatnya itu mengganggu perasaan kita sampai kita itu merasa bimbang. Nah, kita tetap harus berpegang teguh pada acuan aspek-aspek yang namanya aspek TKP tadi. Ini apa yang saya akan uji. Misalnya saya mau menguji integritas, atau kita mau menguji tentang komitmen, atau kita mau menguji tentang tanggung jawab kerja misalnya. Nah, ini ada macam-macam bentuk soal yang akan mengarah ke situ. Nah, ini kita lihat tergantung soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan di soal itu akan menentukan jawaban apa yang akan kita pilih. Nah, itu macam-macam ya jawabannya. Mungkin hari ini kita berhadapan satu pembahasan soal yang beragam, ya, yang memberi wawasan sebenarnya. Soal ini yang akan kita pelajari dalam proses-proses hari ini adalah soal-soal yang memberi wawasan. Tapi kalau kita bicara nanti yang final, yang resmi, itu nanti ketika rekan-rekan atau saudara-saudara sekalian menjawab di soal yang betul-betul secara resmi ketika di tes online, ya, cat itu nanti, cat CPNS ketika secara resmi. Itu yang harus Anda hadapi, betul-betul pegang kuat acuan-acuan itu, supaya kita itu bangsa peragu, bangsa yang ragu-ragu atas segala sesuatu. Nah, itu yang memperlemah karakter, kan, ini sebenarnya karakter. Nah, itu gambarannya. Ini tadi pertanyaan terkait dengan misalnya berhadapan satu dilema antara keluarga. Ini selalu akan menjadi pertanyaan. Anda mau pilih keluarga atau pilih loyalitas terhadap lembaga. Ya, dalam konteks ini itu memprofiling. Jadi ingin memotret dalam bentuk scoring. Hasilnya kan skor secara langsung Anda bisa lihat. Jadi Anda maksimalkan indikator yang ada di TKP, bukan pada aspek peran yang Anda miliki. Nah, ini penting. Kadang-kadang ini tidak bisa dipisahkan. Ya, terkadang Anda terbawa arus perasaan, nah, berubah pikiran. Nah, ini malah menggugurkan. Padahal ini hanya soal, ya, acuannya apa? Acuannya bukan perasaan. Nah, prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh, ya, harus menjadi satu dasar-dasar fondasi nanti menjawab TKP. Ya, begitu. Yang bertanya terkait dengan
dilema ya, pilihan-pilihan. Nah, ini secara tidak sadar kita akan berpengaruh itu kalau kita tidak punya acuan. Nah, itu gambarannya. Mungkin ada yang ingin akan lainnya, silakan. Baik, yang lainnya mungkin Wahyu, Saudara Wahyu atau Ani. Izin Aninya. bertanya, Pak. Oke, silakan. Jika ada sebuah pertanyaan, sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang ASN? Ada dua pilihan yang membuat saya bingung. Yang pertama, bekerja keras. Yang kedua, bekerja dengan sungguh-sungguh dan memberikan yang terbaik. Poin mana yang lebih baik? Terima kasih. Nah, ini juga menarik ya, pertanyaan dilematis ya, terkait dengan ketika menjadi ASN ya. Itu tuh orientasinya apa ASN? Nah, itu ada pilihan-pilihan yang mengarah kepada pilihan-pilihan psikologis ya. Satu tadi ada pilihan bekerja keras ya. Kedua, bekerja dengan sungguh-sungguh ya, kemudian memberikan yang terbaik ya. Nah, ada dua kemungkinan yang besar. Kemungkinan pertama itu bekerja keras, itu juga bisa menjadi poin penting ya. Kemudian bekerja sungguh-sungguh dan memberikan konteks pilihan atau kontribusi. Nah, kalau ASN itu sebenarnya prinsip ASN itu ada tiga ya, tiga kerangka menjadi seorang ASN. Yang pertama adalah dedikasi. Dedikasi itu orientasinya pengabdian. Bagaimana kita mengabdi kepada bangsa dan negara, kan? Orientasi ASN mengabdi kepada bangsa dan negara. Bangsa itu nanti melayani, wujudnya bentuk kepada masyarakat, pelayanan publik yang baik, karena ada birokrat-birokrat itu yang punya mentalitas melayani. Nah, itu dedikasi. Yang kedua itu bicara kontribusi, sumbangsih apa yang bisa kita berikan pada negara, pada bangsa ketika kita menjadi ASN. Nah, ini kita bicara tentang sumbangsih. Jadi kita bisa melihat itu pilihan yang memungkinkan bagaimana kita juga bekerja sungguh-sungguh dan memberikan sumbangsih. Karena itu masuk kategori dalam ASN itu apa prinsipnya. Nah, prinsip yang ketiga itu bicara profesionalitas. Nah, ini yang sering disuarakan oleh negara hari ini. Pemerintah hari ini menginginkan ASN itu profesional, membangun profesionalitas. Nah, ukuran profesionalitas itu apa basisnya? Kinerja. Kita itu tidak bisa mengukur orang profesional atau tidak itu kalau tidak tahu indikatornya. Nah, indikatornya kinerja. Bagaimana capaian kinerja dia? Ya, bekerja keras tapi tidak efisien, percuma. Bekerja keras tidak efektif, itu merugikan negara. Orang hanya bekerja keras tapi tidak tahu apa yang dikerjakan. Cuma pulang malam, ya, datang pagi pulang malam, tapi pekerjaannya tidak beres-beres. Tapi itu bisa orang mengatakan bekerja keras, tapi tidak ada hasilnya, tidak ada kontribusinya yang besar. Nah, ini juga merugikan negara karena mereka dibayar oleh negara menggunakan uang anggaran rakyat sebenarnya dari pajak dan sebagainya. Nah, ini gambarannya, gambaran umum apa yang bisa kita kontribusikan itu akan tiga kerangka menjadi seorang ASN adalah arah dan orientasi ini sekarang profesionalitas. Nah, ini semakin tuntutannya semakin besar. Nah, ini saya memberikan gambaran ya. Tapi setidaknya ketika Anda menjawab soal, dipastikan Anda memahami betul-betul aspek-aspek di dalam TKP. Ya, kemampuan karakteristik, karena ini arahnya karakteristik pribadi. Kita itu punya karakter yang seperti apa. Ya, karakter itu memenuhi syarat enggak? Syarat-syarat itu sudah ditentukan oleh pihak pembuat soal. Ada kira-kira 15 komponen ya, 15 aspek. Bahkan mungkin ada 20, sekitar kira-kira 15 aspek-aspek dalam TKP yang akan dilihat, dipertimbangkan, atau dalam hal ini akan dibuat scoring, akhirnya menghasilkan skor minimal. Nah, tadi ada rekan yang, dan saya tidak tahu yang tadi testimoni TKP-nya berapa, tapi setidaknya dia bisa 6 besar. Nah, itu sudah minimal sudah lolos passing grade lah. Nah, kita hari ini tidak hanya sekedar lolos passing grade, tapi lolos nilai maksimal. Nilai maksimal kita ya dari 35 soal misalnya diberikan, ya semuanya dapat 5. Ya minimal hanya 4
1 atau 2 yang dapat 4, misalnya skor 4-nya. Nah, itu menjadi target kita. Nah, ini kita mempelajari itu berangkat dari sana ya, prinsip-prinsip ASN. Nah, prinsip ASN itu apa? Ya bisa kita lihat di dalam aturan undang-undang ASN. Kemudian kalau tadi guru, undang-undang guru dan dosen. Bagaimana menjadi guru yang pendidik ya, sebenarnya bukan guru tapi pendidik yang profesional ya, pendidik yang berintegritas, pendidik yang ideal kalau Anda sebagai guru tadi, kalau ada aturan guru. Nah, karena nanti mungkin tes-tesnya yang SKP akan beda, tapi TKD-nya kan standar umum adalah sama. Nah, imajinasikan Anda menjadi pendidik yang ideal, itu yang dibayangkan. Nah, bukan melihat pada apa kondisi kita hari ini, apa perasaan kita hari ini. Nah, nanti akan berpengaruh nanti secara psikologis Anda menjawab soal menjadi tidak maksimal. Nah, itu gambarannya ya. Itu sudah mulai Anda bayangkan ya. Nah, untuk bahan-bahannya selain belajar soal ya lihat video motivasi biar Anda setiap hari termotivasi terus. Ya, sebelum tes juga lihat video motivasi ya, bagaimana menjadi seorang pemimpin. Nah, pemimpin yang bijak, pemimpin yang pintar itu apa? Kan banyak itu video-video motivasi, Anda bisa pelajari itu. Supaya Anda punya satu memori di dalam benak Anda, itu pemimpin itu kayak apa, orang yang profesional itu bagaimana. Itu kan banyak pembelajaran itu yang bisa Anda akses secara gratis misalnya. Nah, ini proses-proses yang penting untuk membentuk yang namanya jati diri, karakter tadi. Nah, karakter itu dibentuk memang, tidak bisa dalam proses instan. Nah, itu ada proses pembentukan lewat apa? Pemberian materi, pembelajaran. Ya, hari ini teman-teman, rekan-rekan sekalian kan dididik oleh lingkungan. Terpengaruh banyak oleh lingkungan. Apa kata lingkungan? Apa kondisi hari ini mengganggu perasaan Anda? Perasaan Anda terganggu, kadang-kadang Anda membuat putusan-putusan yang bimbang. Putusan yang ambivalent katanya. Nah, ambivalent itu mendua. Ya, tidak ada kepastian, inkonsisten. Istilah yang lain itu tidak konsisten. Jadi kita itu banyak melakukan tindakan yang tidak konsisten. Nah, ini berpengaruh nanti kalau menjawab soal ketika Anda masuk kepada ranah soal yang resmi besok. Itu sangat riskan sekali. Hari ini kita mencoba untuk menggali ya, supaya bagaimana kita mempersiapkan diri, supaya kita tetap konsisten nanti menjawab soal. Jadi ini uji konsistensi juga di dalamnya. Itu mungkin ada yang ditanyakan lagi, silakan. Nambah lagi Pak, saya. Oke, silakan. Oke. Hampir sama dengan pertanyaan dari tadi. Itu ada pertanyaan begini, ketika di TKP itu tujuan Anda atau apa yang ingin Anda dapatkan ketika sudah menjadi ASN, dan nanti di hari tua itu pengen dapat apa? Apakah tunjangan pensiun atau mungkin nanti dengan gaji ASN yang bisa dikumpulkan itu bisa naik haji, atau mungkin untuk modal usaha. Nah, itu pertanyaan yang mengecoh juga. Nah, ini penting juga pertanyaan dari Saudara Ardi ya. Nah, apa yang diharapkan? Jadi kalau tujuan dalam konteks ASN itu ada konteks birokrasi ya, birokrasi bertingkat artinya. Kalau kita menjadi orang pemula, artinya pemula itu orang yang meniti karir di awal, tentu yang dilihat itu apakah punya semangat berprestasi ya. Nah, itu bisa menjadi ukuran. Jadi nanti kita bisa lihat itu, identifikasi apakah ini arahnya, tujuannya itu semangat berprestasi, semangat untuk berkontribusi lebih baik, atau arahnya kepada misalnya mengembangkan karir supaya setelah karirnya itu meningkat bisa berkontribusi lebih baik. Nah, ini arahnya ke sana. Tapi kalau pilihan misalnya biar dapat pensiun yang banyak, itu sudah mentalitas. Berarti ASN hanya mengandalkan ingin dapat pensiun saja ini. Berarti mentalitasnya nggak ada mengembangkan karir, tidak ada upaya-upaya. Nah, ini akan terlihat itu. Nah, atau nanti saya
untuk buat rumah, beli mobil, ini materialis. ASN materialis sudah tidak bisa akan terpilih misalnya. Nah itu kan pertanyaan itu mengecoh supaya kita itu melihat profiling ini apa. Tapi kalau misalnya itu dijawab mungkin ada pilihan ya, oh saya akan mengembangkan karir saya akan menjadi ASN lebih baik, atau mungkin kalau ada promosi jabatan ya saya akan ikut. Nah itu ada upaya-upaya berarti serius berkarir di sana, karena sistemnya akan berjenjang itu kalau ASN itu. Mungkin di Kabak itu kan sekarang itu sistemnya kan meritokrasi. Ada model yang namanya talent pool, ada model ya kita nggak tahu di masing-masing nanti birokrasi, tapi saya menggambarkan nanti sistemnya mengarahkan kepada orang-orang itu didorong berkarir, berkiprah, berprestasi, nanti supaya berkontribusi lebih baik lagi. Nah ini semangat, etos bagaimana punya dia berkarir dengan baik, mengembangkan karir atau tidak. Nah ini yang diuji. Kemudian ada peluang misalnya itu mau semangat untuk belajar lagi. Kadang-kadang kan sekarang banyak disekolahkan. Ya para birokrat itu kan ada sekolah sudah sampai jenjang yang lebih tinggi. Nah ini tujuannya apa? Pengembangan ilmu, pengembangan karir, ya, kompetensi sebenarnya arahnya kepada kompetensi. Nah, kemudian profesionalitas ya. Kan tujuan dari ASN melahirkan ASN yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas ini orientasi pemerintahan hari ini. Nah, nanti itu diarahkan ke jawaban yang mengarah ke situ. Ya, jadi jangan sampai sebenarnya tidak mengecoh, tergantung kita ukurannya. Jadi kita perlu pegangan ukuran-ukuran tadi, ukuran aspek dari TKP itu apa saja. Nah, itu kita pegang. Nanti kita terjemahkan, oh ini kemungkinan kalau soalnya terkait dengan ini itu pilihan-pilihannya adalah mengarah pada ini, pengembangan karir. Saya akan berkarir. Ya, saya akan mengabdi kepada negara. Itu diarahkan ke sana. Nah, pilihan-pilihan yang memperlemah. Jadi kita harus pastikan mengarah pada dua hal. Cari pilihan yang menguatkan, jangan memperlemah. Jadi ini ada dua versus ya, antara pilihan yang memperkuat dan pilihan memperlemah. Nah, pilihan yang memperlemah itu segera dibuang, jangan dipilih. Maksudnya memperlemah apa? Memperlemah kaitannya dengan soal atau menjawab kita, memperlemah kita sebagai seorang ASN itu jangan dipilih, itu aja. Jadi kata kuncinya itu pilihan yang dibuat itu ada dua kategori, pilihan yang memperkuat dan pilihan yang memperlemah. Dan itu tipologi soal pasti itu di TKP itu bisa dibaca nanti beberapa soal-soal latihan atau yang rekan-rekan itu dapatkan, itu sebenarnya inti soalnya itu ada dua, yang memperkuat dan memperlemah. Dan kadang-kadang mengecoh pikiran-pikiran kita sebenarnya bermain perasaan ini. TKP itu mempermainkan perasaan Anda. Ya, nah ini tergantung seberapa kuat Anda itu punya karakter itu dengan pedoman acuan-acuan yang ada di dalam TKP itu, aspek-aspek TKP itu. Nah itu gambarannya, Mas Ardi. Bisa atau ada yang ingin ditanyakan? Itu dulu Pak, mungkin ada yang lainnya, teman lain yang mau nanya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya Pak. Oke. Halo, ya. Halo, silakan. Ya, saya doang ya Pak. Yang pertama, karena saya sudah 2 kali ikut dan memang lumayan tahu gitu ya, karena kan soal TKP itu hot ya, dan beberapa kondisi dan situasi. Nah, bagaimana sih untuk menentukan kondisi atau situasi itu menjadi kata kunci dalam sebuah soal TKP begitu Pak? Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, saya juga 2 kali itu banyak mendapatkan soal-soal yang hubungan antara atasan dan bawahan. Bisa dijelaskan atau digambarkan mungkin bagaimana sih sebenarnya hubungan pemimpin dan atau atasan dan bawahan dalam menjawab soal di TKP. Begitu Pak, terima kasih. Oke, baik, Saudara Seto bisa jelaskan itu 2 kali itu dulu kalau
ingat TKP-nya berapa atau skornya berapa? Kalau Boleh. yang 2018 itu kalau tidak salah saya hanya dapat tidak passing grade kalau nggak salah waktu itu, saya lupa. Tapi kalau untuk 2019 kemarin saya mendapatkan skor 135 gitu. Formasinya sama, guru pertama mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, ini informasi guru ya. Jadi ini menarik ya pertanyaan dari saudara Seto ya terkait dengan relasi, kita bicara hubungan antara atasan dan bawahan ya. Ini juga penting ya. Jadi kalau mungkin di tempat lembaga-lembaga pendidikan mungkin masih hubungannya egaliter ya, tapi kalau konteks birokrasi ya itu sangat hierarki ya. Jadi kita harus juga mempelajari atau membayangkan atau minimal tahu, punya pengetahuan atau konsep-konsep dasar tentang relasi birokrasi antara atasan dan bawahan. Nah, ini saya sedikit menggambarkan dulu ya sebelum masuk kepada satu pertanyaan atau menjelaskan pertanyaan tentang hubungan antara atasan bawahan. Jadi di dalam tipologi lembaga-lembaga negara atau lembaga-lembaga pemerintah ya, baik yang sifatnya departemen atau non departemen. Nah, ini menjadi penting kita menguasai bagaimana hubungan-hubungan pimpinan, atasan dan bawahan itu. Ya, ini akan berbeda dengan konteks lembaga-lembaga di dunia pendidikan, misalnya kita perguruan tinggi, misalnya saya contohkan, itu hubungan kita tidak hierarkis seperti birokrasi, tapi sifatnya kolegial, ya kebersamaan, ya sistemnya persahabatan, persaudaraan, kemudian relasinya itu egaliter, meskipun kita ada rektor, ada dekan dan sebagainya, ya tidak dalam prinsip-prinsip kapasitas misalnya sangat hierarkis seperti dalam konteks di birokrasi. Nah, kita posisikan sebagai apa? Nah, bayangan kita di sini kan asumsi atau asumsi yang kita bangun itu kita sebagai staf lah. Kita katakan sebagai staf. Jadi kita harus punya bayangan kita sebagai staf bawahan atau staf awal pemula. Nah, bagaimana kita menjalin hubungan dengan atasan itu ya dalam konteks pimpinan kita. Nah, itu ada SOP atau kode etik. Nah, ini penting ini kaitannya dengan kode etik atau SOP. Kadang-kadang etika kinerja itu akan disampaikan setelah Anda menjadi seorang PNS atau nanti diklat itu ada pendidikan etika kerja, kemudian bagaimana etika dalam konteks layanan birokrasi, maka itu akan dijelaskan secara detail. Nah, ini gambarannya adalah ketika kita mendapatkan satu pertanyaan tentang bagaimana relasi kita antara atasan bawahan, nah aspek yang diinginkan apa diharapkan itu satu kepatuhan terhadap pimpinan. Tidak boleh seorang staf atau pegawai misalnya membangkang, melawan pimpinan, itu sudah bukan karakter yang diinginkan. Nah, jadi secara normatif, kita bicara secara normalnya, secara normatif itu bawahan itu satu, nilai-nilai yang harus dipegang itu adalah patuh pada pimpinan. Kedua, loyal terhadap pimpinan. Ya. Nah, ketiga ya tentu aspek nilai yang lain adalah apa yang diperintahkan oleh pimpinan melaksanakannya. Nah, jadi itu aspek yang kaitannya nilai-nilai yang harus kita pegang. Nah, kita kembali kepada satu misalnya muncul itu dalam satu pertanyaan. Nah, ketika itu muncul dalam pertanyaan, kata kuncinya apa tadi? Tadi kata kuncinya adalah hubungan antara atasan dan bawahan. Nah, bagaimana kita menghadapi cek itu, jawaban-jawaban itu yang diinginkan dari jawaban itu apa? Apakah mengarah pada keinginan itu yang paling kuat itu diinginkan itu kita patuh, atau yang paling kuat itu kita misalnya mengikuti perintah atasan, atau yang diinginkan itu misalnya kita loyal terhadap atasan. Nah, itu pilihan itu yang paling muat di mana? Cari yang paling muat pada kisi-kisi itu. Ya, kerangka-kerangka berpikir itu Anda bisa pilih. Ya. Yang memperlemah Anda sudah bisa dari atau Anda singkirkan jawaban
yang memperlemah. Nah, ini kaitannya dengan hubungan, bagaimana membangun hubungan, ya tentu bahasa umumnya kan itu universalnya tetap membangun hubungan yang baik. Tapi pertanyaan itu tidak akan muncul di dalam jawaban, saya akan menjalin hubungan yang baik saja, itu kan tidak. Tapi sifatnya itu konflik nilai. Jawaban itu pasti diarahkan pada konflik pertentangan nilai. Yang ada nanti bingung memilih. Ya, kemungkinan Anda itu diarahkan akan memilih pada satu jawaban yang dilematis. Nah, itu yang harus Anda ketahui. Maka kalau pertanyaan lebih lengkapnya, bagaimana ketika atasan Anda menyuruh satu pekerjaan, nah pekerjaan itu di luar misalnya tanggung jawab Anda. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Nah, ini ada jawaban-jawaban yang akan muncul di situ. Nah, kalau ini pertanyaannya, yang perlu Anda putuskan nanti, yang Anda perlu pilih adalah satu, bisa menanyakan kembali kepada atasan, ya, arahan. Jadi berarti ada kata kunci arahan, minta arahan bahwa ini misalnya kalau ini dalam konteks kita diskusi ya, mohon arahan, apakah ini bukan tanggung jawab saya, ini bidang lain, minta arahan. Jadi ada kata kunci arahan. Jadi ada kunci kita bertanya. Ada kalanya kita bertanya kalau itu ada pilihan-pilihan itu. Maka kita perlu lihat. Aspek yang lain memang kita kembali kepada tadi, patuh pada atasan itu menjadi penting. Ya, kita itu tunduk pada atasan. Tidak boleh melawan pada atasan. Maka cari pilihan-pilihan yang mengarah kepada kita tetap patuh, mengarahkan pada kita tetap hormat, mengarahkan kita kepada atasan kita itu menghargai. Ya, itu yang penting. Maka pasti ada kata kunci di dalam jawaban-jawaban itu. Minta arahan, ya, minta petunjuk. Nah, itu pasti ada itu. Nah, Anda harus menemukan itu kata kunci di jawaban-jawaban soal yang muncul. Jadi soal atau jawaban itu kadang-kadang panjang. Nah, Anda perlu pegang kata kunci, cari kata kuncinya secara cepat. Nah, pilih yang paling kuat, menguatkan, ya, terkait dengan hubungan antara atasan dan bawahan. Apa yang diinginkan? Nah, mungkin yang diinginkan kita patuh pada pimpinan, ya, kita tunduk pada pimpinan, mengerjakan pekerjaan sesuai dengan target. Nah, itu kisi-kisinya. Jadi jangan sampai rekan-rekan semua habis waktunya hanya untuk memikirkan satu soal itu. Nah, itu justru akan membuang waktu yang sangat panjang. Begitu, ada yang lainnya? Mohon maaf Pak, menanggapi itu tadi, kemarin 2 kali soal kayaknya ada muncul pertanyaan apabila kalau pimpinan kita salah. Nah, itu bagaimana? Ya, terima kasih. Ya, ini bagus ya, ini lebih detail ya soalnya pertanyaannya. Misalnya ketika kita menghadapi pimpinan kita salah, nah apa yang harus kita lakukan? Atau bagaimana sikap kita? Nah, itu kita cari kata kunci dari soal-soal itu, ya, apa pilihan-pilihan itu. Cari pilihan itu tetap tidak membuat pimpinan tersinggung, tapi juga ada aspek misalnya mengoreksi, ada aspek bisa menanyakan, tapi bagaimana pilihan-pilihan di dalamnya tidak menyinggung atasan. Nah, ini penting hubungan. Tetap kata kuncinya membangun hubungan yang baik dengan atasan. Ya, saya gambarkan ya contoh dalam sistem birokrasi sebenarnya ada pimpinan yang salah, keputusan yang salah. Bawahan pada dasarnya tidak boleh mengoreksi secara frontal, tapi ada mekanisme prosedur yang dilalui sebenarnya. Kalau ini yang dalam kehidupan yang nyata ya, misalnya ada seorang pemimpin, ya pemimpin itu levelnya misalnya kalau di dalam lembaga pemerintah itu level yang cukup punya keputusan itu deputy. Misalnya ada deputy membuat kebijakan atau memerintahkan anak buah, tapi dia melakukan perintah itu salah, ya tidak sesuai. Ya, nah prosedur bawahan itu pada prinsipnya itu kita tetap patuh, karena yang salah itu pimpinan, bukan bawahan. Ya, ketika
kalau itu bermasalah, misalnya berkaitan dengan kesalahan kebijakan, yang akan dicari itu bukan stafnya, tapi pimpinannya. Kenapa ini bisa salah? Nah, itu sebenarnya kalau dalam hal yang normal, yang normatifnya itu akan seperti itu. Nah, ketika kita menghadapi misalnya soal pimpinan yang salah, ya tunjukkan kita tetap rasa hormat, ya, arahkan kepada rasa hormat, ya. Cari kisi-kisi atau jawaban yang tetap mengarahkan pada rasa hormat. Tidak bisa langsung, saya akan protes, saya akan menolak. Nah, itu sudah tidak ada rasa hormat. Itu sudah poinnya akan rendah, akan nilainya tidak baik. Wah, ini pasti mentalnya pemberontak ini ke depannya. Nah, jangan tidak dipilih misalnya. Kalau itu nanti dalam tes psikotes akan masuk ke sana. Tapi kalau ini soal-soal TKP kan sistemnya mengeceknya dengan satu jawaban-jawaban itu. Nah, jangan Anda nanti menjawab ke arah yang sifatnya apa ya, direct, frontal, bahwa oh saya akan menolak. Nah, tapi cari yang jalan tengah. Di situ pasti ada satu jawaban-jawaban yang mengarah kepada jalan tengah. Nah, itu variannya banyak. Saya tidak bisa menunjukkan, karena kalau misalnya hari ini saya tunjukkan, besok soalnya akan berbeda, Anda bingung. Tapi saya berikan kisi-kisi di sini. Jadi kisi-kisinya cari jawaban kalau menghadapi soal ketika pimpinan melakukan kesalahan, apa yang kita lakukan sebagai bawahan. Nah, kisi-kisinya jangan membuat satu reaksi yang sifatnya frontal. Itu etis, tidak boleh secara etis ya sebenarnya. Bawahan melawan pimpinan, ini yang terjadi hari ini, banyak bawahan melawan pimpinan, banyak yang dipecat kan misalnya, ya, dipindah tugaskan, dimutasi dan sebagainya. Ini sudah terjadi, fakta ini hari-hari ini terjadi banyak pergeseran di lembaga kita, memutasi orang itu karena melawan. Saya kasih contoh ya, ini contoh fakta. Nah, yang terjadi hari ini ada satu bawahan yang tapi merasa ingin jadi bos, merasa ingin jadi pemimpin, bahwa malah rekan-rekan lainnya dianggap bawahannya. Nah, ini repot. Hubungannya menjadi tidak baik. Apa yang dilakukan pemimpin? Memutasi orang ini. Dipindahkan tempat. Ini yang terjadi. Orang dimutasi itu ada dua kemungkinan kasusnya. Satu, dia promosi jabatan. Dua, itu memang bermasalah. Nah, ironisnya hari ini orang dimutasi itu orang-orang yang bermasalah. Nah, itu saya katakan karena melawan pimpinan ya. Kasus-kasus misalnya pimpinan itu sebenarnya salah, tapi dilawan secara frontal misalnya, dilawan tidak sesuai dengan etika. Nah, ini yang terjadi hari-hari ini, saat-saat ini. Maka pemerintah hari ini membersihkan orang-orang yang punya mental-mental itu. Ya, maksudnya mungkin baik ya, maksudnya baik, tapi tidak benar, tidak etis dalam konteks ketika hierarki itu sudah masuk ya. Nah, kita diperhadapkan dengan soal itu. Nah, cara kita menjawab, cari jalan tengah yang sifatnya tidak mengarahkan pada menghina, misalnya aspek penghinaan ya terhadap pimpinan, yang sifatnya secara direct itu membantah, melawan, menolak. Nah, itu sebenarnya dalam konteks etika birokrasi itu tidak dibenarkan, tidak boleh sebenarnya, meskipun pimpinan memang salah. Nah, itu gambarannya, Saudara Tika. Ketika Anda cari pilihan-pilihan yang memberikan aspek jalan tengah. Itu ada itu nanti muncul. Jadi Anda jangan sampai terkecoh. Misalnya hari ini mungkin jawaban-jawaban itu beragam, tapi besok kalau kamu pasti menjawab di soal resmi, pegang ini, pegang acuan ini ya. Gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Silakan, ada tadi Saudara Tika, sudah jelas atau bagaimana? Ya, jelas Pak. Tambah satu lagi boleh? Oh, boleh, silakan. Kalau terkait itu Pak, yang kendaraan dinas yang dipinjam oleh ini bagaimana? Nah, itu kan mudah sekali itu ya. Kalau misalnya kita menggunakan kendaraan dinas. Nah, ini Anda perlu tahu sebenarnya ada aturan gini. Saya jelaskan. Aturan menggunakan kendaraan dinas itu sudah diatur dalam bentuk peraturan-peraturan yang ada, petunjuk teknis pengaturan atau penggunaan kendaraan dinas. Nah, ini penting untuk wawasan sebenarnya, pengetahuan teman-teman. Jadi itu sebenarnya setiap masing-masing lembaga itu punya aturan namanya peraturan
tata laksana penggunaan kendaraan dinas, mobil dinas yang plat merah ya, yang ada itu sudah ada. Nah, teman-teman kalau membaca itu mudah sekali bisa menjawab bagaimana kendaraan itu dipakai, prosedurnya bagaimana. Nah, kita kadang-kadang diberikan soal yang tidak masuk akal kadang-kadang soalnya itu. Tapi sebenarnya prinsip-prinsip itu sudah ada, sudah diatur. Nah, ketika kita menggunakan kendaraan dinas, nah itu apa yang diinginkan? Ya kita satu bertanggung jawab atas kendaraan itu. Cari soal atau pertanyaan, jawaban yang mengarahkan kita bertanggung jawab atas semua kendaraan dinas yang kita gunakan. Misalnya terjadi kendaraan itu lecet, nabrak, kecelakaan. Ya kita harus tanggung jawab. Tanggung jawab itu dengan apa? Sepenuhnya memperbaiki, ya mengganti semua yang kerusakan, dan juga harus melaporkan ke pimpinan karena itu milik negara. Nah itu di bawah wewenang siapa? Pimpinan. Kalau di lembaga negara ya di bawah pimpinan, misalnya kabak tentang barang, kabak tentang kendaraan umum itu ada misalnya. Tapi itu bahasanya pimpinan biasanya. Itu harus melaporkan, kan semuanya itu menggunakan kendaraan dinas itu pada prinsipnya realitasnya itu harus berizin sebenarnya, tidak hanya sekedar karena kita kenal dekat dengan orang atau pengelola kendaraan dinas itu tak pinjem ya kendaraan dinas ini terus tak bawa pulang untuk liburan, itu nggak bisa, itu sebenarnya melanggar aturan ya. Kalau secara resminya, kalau secara realnya itu melanggar aturan. Nah itu pelanggaran, itu sebenarnya termasuk pelanggaran. Ada staf meminjam kendaraan dinas apapun ya, kendaraan dinas apapun ya, yang harusnya itu operasional kantor tapi digunakan untuk pribadi misalnya. Itu dalam konteks resminya itu sudah pelanggaran ya, karena ada aturannya sebenarnya. Itu penggunaan kendaraan dinas itu sudah diatur, yang boleh tidak boleh, bagaimana caranya, prosesnya itu bagaimana. Nah kadang-kadang soal itu muncul untuk menguji kita. Itu kan kendaraan milik negara, asumsikan milik negara yang harus dirawat, dijaga, dipelihara dengan baik, jangan sampai rusak kan itu. Nah tiba-tiba kita gunakan secara pribadi. Nah bagaimana kita memperlakukan itu ya, perlakukan dalam konteks aspek tadi nilai tanggung jawab, bahwa bertanggung jawab penuh. Kalau misalnya itu lecet, ada terjadi tabrakan, misalnya kita nabrak pohon misalnya dengan kendaraan dinas itu, ya kita sampaikan tanggung jawab, memperbaiki sampai kembali seperti utuh, dan sampaikan, laporkan ke pimpinan. Kalau itu ada jawaban itu yang diperlukan. Jawaban itu yang nanti akan diminta. Aspek tanggung jawab kita terhadap aset negara itu apa? Nah, tanggung jawab kita itu terhadap pemeliharaan, mentalitas kita memelihara itu ada enggak? Nah, itu sebenarnya arahnya ke sana. Nanti kamu cari jawaban yang mengarah ke poin-poin itu ya. Nah, mungkin bentuk-bentuk jawabannya bermacam-macam ini. Jadi saya tidak akan menunjukkan secara spesifik karena permainan bahasa akan dibuat oleh para pembuat soal di sana, membuat jawaban-jawaban yang bermacam-macam. Tapi kisi-kisi yang harus dipegang supaya Anda tidak dibingungkan oleh jawaban-jawaban yang muncul suatu ketika pada soal yang resmi misalnya. Nah itu pegang itu kisi-kisinya. Begitu Dika. Ya Pak, terima kasih. Oke, yang lainnya ada? Siapa lagi ini? Mungkin Redmi atau Arti atau Anggita atau Victor? Nambah lagi Pak, ini Arti. Ya. Nah, ada pertanyaan ketika kita makan malam terus salah satu anggota keluarga itu mainan HP, mainan medsos itu apa, terus sikap saya itu gimana, apakah harus menegurnya atau membiarkan? Nah itu juga ada di salah satu soal. Baik, ya ini juga hal yang sifatnya aspek pendidikan. Jadi ada kemungkinan ya kalau misalnya soal itu, misalnya makan malam dalam konteks apa? Nah, makan malam dalam konteks ada kaitannya dengan pekerjaan, misalnya pekerjaan di pemerintah. Nah, ternyata kita ajak salah satu anggota keluarga kita, misalnya malah bermain-main HP. Nah, yang kita lakukan, kita lihat pilihan-pilihan itu, arahnya apa? Kehadiran kita sebagai apa? Sebagai pemimpin, berarti kita menegur. Nah, kalau kehadiran kita sebagai seorang pemimpin. Nah, atau kehadiran kita sebagai apa? Misalnya kehadiran kita itu sebagai orang yang bertanggung jawab atas
kegiatan makan malam itu. Berarti apa yang maka kita lakukan, memberitahu, mengarahkan. Nah, itu bisa ya, bentuk-bentuk itu nanti dilihat di dalam pilihan-pilihan jawaban yang memperkuat arah atau kisi-kisi dari aspek ini. Nah, ini aspek yang diinginkan apa? Aspek tanggung jawab kita, aspek kita sebagai pemimpin, nah misalnya, aspek kita sebagai orang yang bertanggung jawab. Nah, ini yang menjadi penting ya, pilihan-pilihan itu diarahkan yang paling menguatkan ke sana. Nah, memang tidak ada pilihan yang mutlak ya, tapi ini pilihan yang di-scoring istilahnya 1 sampai 5. Nah, skor 5 kan skor paling tinggi. Nah, kenapa dipilih skor paling tinggi 5? Itu pertimbangan dari tim pembuat soal adalah skor yang memperkuat, mengarahkan kita itu menjadi seseorang yang diinginkan oleh mereka, diinginkan oleh ya si pembuat soal, diinginkan oleh pemerintah ya, dalam artian pembuat soal CPNS itu ke sana. Kenapa poin 5? Ada poin 4, 3, 2, 1. Nah, berarti 3, 2, 1 itu poin yang memperlemah kan, merujuk atau rujukannya ini tidak cocok atau tidak sesuai. Ya, poin 4 mungkin masih menjadi pertimbangan ya sedikit ya. Tapi kan kenapa 5 maksimal menjadi poin tertinggi, karena mengarahkan ingin menjadi atau menginginkan satu orang atau nanti calon ASN yang punya satu kriteria-kriteria tertentu. Jadi kriteria-kriteria tertentu kan sudah dibuat ya, atau sudah dirumuskan ya, ada 15 misalnya 15 kriteria: aspek tanggung jawab, aspek integritas, kemudian aspek pemimpin, bagaimana menjadi seorang pemimpin ya, aspek bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang baik misalnya antara atasan bawahan, atau menjalin hubungan yang baik dengan kolega kita atau sesama pekerja yang lain. Nah, ini menjadi aspek-aspek yang harus menjadi pegangan kita. Jadi nanti apapun soalnya, bentuknya, kalau kita berpegang pada satu kisi-kisi itu, tentu sudah nanti tidak ada masalah, supaya kita tidak dibingungkan atau terkecoh atas pilihan-pilihan jawaban yang ada. Ya, misalnya aspek tanggung jawab, jangan-jangan ini yang ditanyakan tentang tanggung jawab. Ya. Atau yang ditanyakan kita bisa memimpin nggak anggota-anggota kita. Nah, ini tergantung nanti situasi di dalam pertanyaan soal itu, situasinya apa. Apakah situasi dalam konteks memimpin atau situasi dalam konteks hubungan, menjalin hubungan yang baik, keakraban, berarti kita bicara tentang mungkin, atau bicara tentang tanggung jawab. Nah, ini bisa dilihat itu, ukuran-ukuran itu ada. Nah, pilihlah yang paling maksimal mengarahkan ke sana. Mana ini yang paling mengarahkan tanggung jawab misalnya, atau menjadi pemimpin misalnya. Begitu. Baik, ada yang lainnya silahkan. Ya, ini diam ini ada suaranya atau terdengar atau bagaimana ya? Ini banyak gambar-gambar. Ya, silahkan. Halo Pak, saya mau bertanya silakan. ini. Oke, silahkan Dusma. Silakan. Contohnya Pak, saya dikasih atasan pekerjaan tambahan, lalu atasan memberi saya pekerjaan tambahan. Halo Pak. Ya, silakan. Atasan saya memberikan saya pekerjaan tambahan. Halo Pak. Oke, baik ya. Ini contoh ya, misalnya ya. Maksudnya ada contoh soal. Lalu saya diberi uang tambahan. Contoh soalnya, ya. Ini soal atau kejadian sesungguhnya ini? Sikap saya itu menerima uang tambahan itu atau bagaimana, Pak? Ya, maksudnya ini pertanyaan soal atau kejadian sesungguhnya? Nah, seperti ini Pak. Ada soal ini Pak. Ya, gimana? Suatu hari Anda menemukan
Suatu hari, Anda menemukan sebuah amplop berisi uang di balik kertas kerja Anda. Anda tidak mengetahui siapa yang meletakkan amplop tersebut kepada Anda, maka apa yang Anda lakukan? Oke ya, ini jadi ada pertanyaan menarik ini. Jadi suatu hari atau suatu ketika, ya ini sering banyak ya terjadi secara nyata. Tapi setidaknya ketika Anda menemukan soal itu, apa yang harus Anda lakukan? Sikap Anda kembalikan, menanyakan atau laporkan. Nah, laporkan kepada mungkin pimpinan, laporkan kepada satu tupoksi yang berwenang mengurusi itu, misalnya humas lah atau misalnya inspektorat, misalnya kalau itu ada jawaban ke sana ya, jadi ke pengawas atau menyampaikan ke penjaga security atau menyampaikan kepada pimpinan kita, saya mendapatkan amplop ini dari mana atau saya membalikan. Ini bicara aspek apa? Kita bicara integritas sebenarnya. Yang diminta itu integritas itu. Ya, apakah kita menjadi orang yang berintegritas dalam lembaga? Orang berintegritas itu ada kriterianya, ya. Itu kan bisa mungkin asumsinya praktek, asumsinya Anda disuap, Anda diberi uang supaya mengerjakan satu pekerjaan tidak lazim, tidak sesuai dengan prosedur. Nah, itu pilihan yang mengarahkan Anda berintegritas atau tidak. Misalnya Anda mendapatkan amplop, dikasih amplop, itu bicara integritas. Ya, itu nanti ada pilihan-pilihan jawaban. Nah, Anda misalnya menolak dengan mantap, misalnya, atau melaporkan kepada pimpinan. Nah, itu bisa, pilihan-pilihan itu kemungkinan ada, tapi kita lihat ya, pilihan soal itu yang mana yang memperkuat namanya aspek integritas. Kalau kita berintegritas, ya tentu harusnya tidak menerima. Prinsipnya itu. Nah, tinggal nanti olahan dari pertanyaan-pertanyaan di dalam jawaban itu apa. Nah, itu yang harus kita lihat. Berarti ini kalau soalnya tentang persoalan amplop-amplop, ini bicara tentang aspeknya integritas. Jadi mengukur integritas kita sebagai staf, sebagai pegawai ASN, sebagai pegawai negeri sipil ya, di lingkungan pemerintah, di lingkungan manapun, lembaga pemerintah daerah atau di lembaga manapun, itu yang diukur adalah integritasnya. Nah, ini yang perlu kita lihat. Karena gini, saya kasih contoh. Setiap pengeluaran di lembaga pemerintah itu jelas sudah ada petunjuk teknisnya, mengacu pada misalnya RAB, mengacu pada yang namanya SBU. Kalau bahasa pemerintah itu standar biaya umum. Kalau di pemerintah itu mereka ada PMK, peraturan menteri tentang standar biaya umum. Nah, itu mau pekerjaan misalnya tambahan dalam konteks ini lembur, itu ada uang lembur itu berapa misalnya, itu sudah diatur di Kementerian Keuangan. Uang lembur itu misalnya per jam 75.000 ya atau 80.000, itu sudah ada aturan. Jadi kita akan menerima aturan-aturan itu, anggaran itu secara resmi. Jadi pekerjaan lembur, pekerjaan tambahan itu ada aturannya. Misalnya membuat misalnya laporan itu ada rapat-rapat uang transport itu berapa misalnya standarnya ada 150.000 misalnya, itu sudah ada aturannya. Kalau saya ceritakan pada kondisi real yang nyata, itu nanti ada sebagai, kalau yang bekerja di lembaga pemerintah ya birokrat ya, tadi yang ada kesaksian tenaga kerja ya di departemen atau dinas tenaga kerja, semuanya ada aturannya prinsip-prinsip. Nah, guru itu juga sama, ada uang lembur, ada uang membuat soal, misalnya Anda sebagai guru, kalau guru di negeri, itu ada aturan membuat soal itu merujuk pada aturannya, berapa, dikasih berapa, uangnya berapa itu. Jadi tidak bisa tiba-tiba amplop muncul sendiri. Itu sudah terdokumentasikan secara resmi. Ini gambaran secara aturan yang real nanti ketika Anda sebagai CPNS. Nah, ketika Anda diperhadapkan pada soal-soal semacam ini yang diukur integritas tadi. Kalau soalnya tadi, soal yang disampaikan tadi itu bicara mengukur integritas. Apakah kita punya integritas atau kita mentalitas korup? Ya udah diterima aja, tidak salah. Nah, misalnya itu sudah poinnya kan sedikit. Nah, itu gambarannya ya untuk konteks
soal-soal, tipologi soal yang akan Anda hadapi itu kembali lagi pada acuan-acuan 15 aspek yang dalam konteks TKP ya, aspek tes karakteristik pribadi, itu ada kira-kira 15 aspek yang mengukur itu semuanya. Soal itu menerjemahkan 15 aspek itu dengan cara-cara yang beragam. Jadi supaya Anda tidak terkecoh, kemudian terbawa perasaan, suasana hati, pegang teguh aspek itu. Ya, jadikan pedoman itu ya untuk menjawab soal. Nah, itu kembalikan kepada satu rumusan itu. Jadi semuanya itu basisnya rumus. Ibaratnya Anda mengerjakan TIO, itu rumus kan basisnya. Nggak bisa membaca rumus, nggak tahu rumusnya, kemungkinan nggak akan bisa mengerjakan. Itu dipastikan kan itu. Nah, ini lebih soft ya. Rumus kita itu nilai-nilai sebenarnya. Nilai-nilai orang berintegritas, nilai-nilai kreatif, tekun, itu kan nilai-nilai sebenarnya. Ini lebih mudah sebenarnya. Cuma kita akan galau, ya terbawa perasaan, baper, ya itu apalagi yang mungkin perempuan banyak baper. Ya, apalagi waktu besok ngerjakan soal sedang sedih. Nah, ini repot juga, nanti terpengaruh ya jawaban-jawaban itu terkecoh pada kegalauan, kerisauan itu tidak bisa jawab dengan maksimal. Nah, itu gambarannya ya tadi terkait dengan masalah menerima pekerjaan tambahan, uang amplop dan sebagainya. Cari satu jawaban yang mengarah pada integritas kita. Begitu. Ada lagi ini yang lainnya mungkin dari daerah lain atau yang mungkin yang sifatnya kompleks. Pak lagi ya Pak? Ya silakan. Ini kan saya barusan buka soal yang kemarin ini. Ada yang mengenai di lemari saya itu bajunya warna apa, kemudian saya senang dengan suasana yang seperti apa. Nah, itu nanti masuknya ke aspek apa? Dari 15 aspek itu, kemudian kita harus bagaimana sih menyikapi soal itu gitu. Oke, itu soal yang tahun 2019 ya? Kemarin, soal kemarin. 2019. CPNS 2019. Yang tryout kemarin tanggal 25. Oke ya. Oh ya, maaf. Yang tryout. Jadi ya, kalau itu persoalan itu ya sebenarnya nanti kemungkinan tidak ada yang wilayahnya personal, tapi kita bisa baca soal itu. Itu kan ini hanya soal latihan ya. Ya, soal latihan nanti gambaran nanti teman-teman ketika menghadapi aspek yang sifatnya nanti formal itu nanti arahnya itu bicara kemungkinan mengukur kepercayaan diri kita. Karena masalah baju itu jelas pasti kalau di PNS itu baju Anda itu pasti seragam. Nggak ada baju yang bebas. Mungkin batik ketika hari Jumat. Sekarang ada batik hari Jumat itu juga seragam, bajunya tetap batik ya, mungkin warnanya terang, tapi tidak boleh memakai baju parpol. Nah, itu prinsipnya aja. Nah, Anda sebagai PNS nggak boleh bajunya itu mengarah pada baju partai politik, misalnya merah, kuning, hijau, misalnya itu pasti dilarang. Tapi kalau konteks pilihan-pilihan itu kemungkinan sangat minim yang bajunya warna apa, itu bukan mood yang diukur, bukan karena mood Anda yang diukur, tapi kalau baju konteks ini gambaran umum adalah baju formal. Nah, ini saya ceritakan secara umum. Nah, nanti kalau menghadapi kemungkinan misalnya ada soal semacam itu, ya tentu yang akan dilihat apa kerapian. Soal bagaimana kita rapi. Kedua, soal kepercayaan diri. Kita percaya diri dengan baju kan membawa rasa percaya diri. Nah, ini masalah kerapian ya. Kerapian dalam kinerja itu ukuran kedisiplinan. Bisa saja itu mengarahkan kepada aspek kedisiplinan. Kita disiplin nggak memakai baju. Jangan-jangan bajunya sobek-sobek. Jangannya bajunya kurang bahan. Nah, ini nggak boleh. Coba cek pegawai ASN bajunya yang kurang bahan, nggak ada. Semuanya bajunya formal, ya tertib, rapi, tidak boleh tidak disetrika misalnya datang, itu sudah menjadi masalah ya. Kerapian itu tidak ada, berarti masalah mengarah ke sana persoalan itu. Jadi itu gambarannya ya. Nanti kalau Anda mendapatkan soal misalnya tiba-tiba ada muncul itu, tapi saya rasa tidak. Tapi untuk masalah soal-soal tryout itu ya sebanyak-banyaknya ya, karena kemungkinan bisa muncul, kemungkinan tidak itu juga banyak. Tapi teman-teman acuannya juga
jangan tiap soal itu menjadi acuan, tapi aspek itu yang menjadi acuan. Ya, saya kembalikan lagi, saya tekankan lagi, saya tegaskan lagi, aspek itu yang menjadi acuan untuk Anda nanti menerjemahkan, menjawab soal-soal yang ada, yang berkembang. Ya, jadi nanti Anda akan mendapatkan banyak soal nanti tryout. Kalau Anda nanti ikut kursus ini, Anda akan mendapatkan soal-soal latihan yang bervariasi juga. Artinya jangan tergantung pada soalnya, tapi bagaimana kita melihat aspek-aspek nanti menjadi acuan untuk menjawab soal. Nah, begitu ya, itu yang perlu diperhatikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Angga. Ini nampaknya waktu sudah menunjukkan kurang lebih jam 12 Pak. Ini sehingga ternyata memang ini ya, belajar itu memang butuh waktu ya, dan tidak mudah, tidak boleh dikatakan sehari semalam ya langsung bisa kan, tentu semua butuh waktu. Nah, rekan-rekan semuanya, terima kasih ini atas kehadiran kita dalam webinar ya, kesempatan pagi hari ini untuk TKP ini. Jadi memang hari ini Pak Astangka lebih banyak menjelaskan tentang filosofi ya, bagaimana mengerjakan soal-soal TKP itu sendiri. Nah, mengenai pembahasan soal tryout sudah kami share ya di grup kemarin ya. Jadi rekan-rekan bisa membaca soal dan pembahasan tryoutnya, termasuk juga nilai TKP-nya. Nah, rekan-rekan semuanya, kemarin untuk tryout bahkan nilainya sudah kita detailkan ya. Rekan-rekan bisa melihat di hasil pembahasan tryout, nilainya itu di TKP itu bukan hanya sekedar skor, tapi kita berdetail. Ada berapa soal yang dapat 5 poin, ada berapa soal dapat 4 poin, 3 poin, bahkan 1 poin. Nah, sehingga diharapkan ketika nilai lebih detail itu teman-teman semakin tahu ya kira-kira soal-soal mana yang rekan-rekan sudah bisa maksimal dapat 5 poin dan mana yang belum. Baiklah rekan-rekan semuanya, sebelum saya tutup kesempatan webinar kita pada kesempatan siang hari ini, saya ingatkan kembali bahwasannya besok siang insya Allah jam 13 WIB atau jam 1 siang kita akan adakan kembali webinar ya. Kalau besok siang materinya lebih ke tips bagaimana lulus menjadi ASN khususnya di formasi guru, dengan pembicara kita Bapak Dr. Andes Nur Syakbani Purnama. Beliau adalah dosen di UII Yogyakarta begitu. Dan saya berharap rekan-rekan semuanya silahkan ikuti acara webinar besok ya, masih gratis, tenang aja. Tidak bayar ya, silahkan ikutin aja webinarnya. Besok link akan kita share kira-kira jam 12.50. Dan sebelum saya tutup ini Pak Astangka bisa disampaikan Pak sekitar 1 menit Pak, kira-kira bagaimana tips belajar TKP Pak, dan harus apa aja yang mulai dipelajari Pak, begitu Pak. Monggo Pak, silahkan Pak. Ya baik, nanti tips-tips akan saya berikan ketika nanti Anda ikut kursus ya. Nah, nanti akan saya sampaikan, tidak di sini ya. Nah, nanti pendalamannya kita intensif ketika Anda sudah ikut kursus. Saya akan jelaskan secara detail ya, komprehensif dan sebagainya bagaimana tips-tips itu perlu Anda lakukan. Demikian Pak Bangkit. Oke, baik, terima kasih Pak Astangka ya. Semuanya tadi yang bagi yang baru bergabung, kita sampaikan kembali bahwasanya besok di hari mulai tanggal 7 Desember ya, hari Senin, kita akan adakan kursus ya atau bimbingan nanti tes SKD ya, yang nantinya akan dibimbing oleh saya nanti Bangkit Wijaya. Nanti saya akan mengajar TIU, nanti kemudian ada Pak Cucuk ya yang kemarin telah menyampaikan pembahasan TWK ya, beliau dosen juga di salah satu kampus negeri di Jogja, akan membahas TWK, dan nanti Pak Astangka ini bisa double ya, membahas TKP maupun TWK nantinya. Baik, silakan rekan-rekan nanti yang ingin bergabung silakan nanti bisa chat ke Mbak Diana ataupun Mbak Vika begitu, karena akan kita mulai di tanggal 7 Desember dan nanti akan kita akhiri setelah menjelang ujian SKD dilaksanakan. Baik, rekan-rekan semuanya, tak terasa sudah jam 12 ya waktu Indonesia bagian Barat, dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan semuanya dalam acara kesempatan pagi sampai siang hari ini. Acara ini sudah kita record dan nanti akan kita upload di YouTube Bimbel Putra Bangsa. Bagi rekan-rekan semuanya yang sekiranya masih belum jelas ya, monggo bisa dilihat kembali ke channel YouTube kita Bimbel Putra Bangsa dan bisa ikut untuk bimbingan SKD-nya. Begitu. Nanti bimbingannya setiap hari ya, Senin sampai Jumat kita akan melakukan pendalaman secara intensif
Intinya begini rekan semuanya, 2021 pembukaan formasi guru sangat banyak. Ya, guru ini bahkan ada 2 formasi ya, ada CPNS, ada PPPK atau P3K. Bahkan PPK ini kabarnya ada 1 juta formasi. Nah, manfaatkan dengan baik, jangan sampai tahun 2021 mendatang Anda gagal. Karena gagal itu pahit rasanya ya, karena harus mengulang kembali di tahun 2022. Betul ya Mbak Imas ya, gagal itu pahit ya Mbak ya. Oke, apalagi yang sudah sekali gagal, 2 kali gagal. Bahkan kemarin kabarnya ini Pak ada yang 5 kali gagal, ada yang 9 kali gagal Pak ya. Ya kalau udah berkali-kali itu berarti artinya gagalnya sistematis ya, pasti tidak persiapan atau persiapannya tidak maksimal. Sehingga yakin persiapan yang maksimal, ikhtiar yang maksimal, insya Allah hasilnya akan lebih baik. Gitu. Kita tidak akan mungkin memperoleh hasil yang berbeda ketika langkahnya sama. Harus ada langkah yang berbeda. Harus ada perjuangan yang berbeda pula. Baik rekan-rekan semuanya, terima kasih. Saya tutup perjumpaan kita pada kesempatan siang hari ini. Saya Bangkit Wijaya, saya mohon maaf ketika ada salah kita atau kekurangan kita dalam menyelenggarakan acara kita pada kesempatan siang hari ini. Sebelumnya terima kasih juga pada Pak Astanga Pak. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya Pak Astanga atas sharing ilmunya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Baik rekan-rekan semuanya. Baik rekan-rekan semuanya, acara ini akan segera saya tutup. Semoga bermanfaat bagi rekan semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk rekan-rekan semuanya. Baik, sampai jumpa. Terima kasih Pak Astanga, rekan-rekan. Sampai ketemu besok siang ya, jam 1 siang. Terima kasih. Dengan materi yang berbeda. Baik ya, saya pamit ya. Ya, monggo Pak Astanga, matur nuwun Pak ya. Mbak Diana, ini saya langsung live atau saya stop dulu recordnya? Mas Agdil? Kalau saya langsung live langsung terkonvert? Langsung live atau saya klik stop dulu ya? Stop aja ya, kan sudah ada kesimpan ya. Oke.